Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel di dalam Microsoft Word. Sebagai contoh, sekarang kita akan membentuk tabel seperti ini. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui dulu ukuran tabelnya ya. Ukuran tabel terdiri dari banyaknya kolom dan banyaknya baris. Kolom dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai column. Baris dalam bahasa Inggris disebut sebagai row. Nah, jadi untuk yang namanya kolom adalah yang tegak. Seperti ini ya. Ini yang tegak, ini berarti kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Kemudian, yang namanya baris, baris adalah yang posisi mendatar. Ini baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi setelah kita mengetahui yang mana kolom, yang mana baris, maka tabel sudah bisa dibuat. Untuk membuat tabel, buka dulu insert. Menu insertnya diklik. Setelah itu ini ada tombol table, ini diklik dulu. Kemudian pilih insert table. Nah, setelah memilih insert table, maka di sini muncul table size-nya. Nah, jadi table size ini yang mau kita isi ya. Nah, berdasarkan bentuk tabel yang mau kita buat, nah, tabel yang mau kita buat seperti ini. Jadi di sini kita akan menghitung dulu jumlah kolomnya ada berapa. Jadi kalau dihitung ya, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima. Berarti jumlah kolomnya ada 5. Di sini saya ketikkan dulu kolomnya ada 5. Kemudian untuk barisnya ya, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, keempat, 5, keenam, ketujuh. Berarti ada 7 baris. Nah, setelah kita mengetahui kolom dan baris, maka untuk membuat tabelnya seperti tadi, buka dulu insert table, kemudian insert table. Nah, di sini untuk mengisikan table size-nya, saya perbesar dulu ya. Untuk number of columns, tadi jumlah kolomnya 5, ini udah tepat 5, jadi tidak saya lakukan perubahan lagi. Untuk jumlah kolomnya, ini menjadi 7, jadi angka 2-nya dihapus saja, lalu ketikkan 7. Auto fit behavior, fix column width auto. Kemudian klik OK. Nah, sekarang tabelnya sudah muncul. Setelah tabelnya muncul, berikutnya yang mau dilakukan adalah kita akan memberikan warna kuning pada baris pertama. Untuk memberikan warna kuning, maka kita harus memblok. Cara membloknya begini. Mouse pointer letakkan di baris pertama ini di sini ya. Nah, yang ini kalau saya klik begini, ini namanya cell. Jadi satu persatu kotak ini disebut sebagai cell. Nah, jadi cell itu merupakan perpotongan baris dan kolom. Nah, jadi untuk memblok baris pertama caranya gini, cara membloknya ya. Mouse pointer di sini, ini ada tanda panah hitam, klik kiri tahan, gerakkan mouse ke sebelah kanan seperti ini. Atau cara lainnya gini, mouse pointer dalam bentuk batang seperti ini, klik kiri tahan,
geser ke sebelah kanan. Seperti ini ya. Jadi baris pertama sudah terblok. Kemudian di desain ini, di menu desain, ini ada shadingnya, dibuka dulu. Kemudian pilih warna kuning atau warna lain yang kita inginkan ya. Nah, setelah kita berikan warna kuning, di sini kita klik di salah satu selnya. Di sini saya klik ya. Nah, jadi warna kuningnya sudah muncul. Selanjutnya, yang mau diberikan adalah, yang mau dibentuk adalah tulisan di baris pertama ini tercetak tebal dan posisi tulisannya tepat di tengah sel. Untuk memberikan cetak tebalnya begini, kita blok kembali. Kemudian buka menu home. Berikan efek bold. Kemudian untuk posisi tulisannya buka layout. Kemudian di bagian alignment ya, ini di sini ada 9 tombol perataan teks dalam tabel. Yang tepat di tengah ini, align center. Kemudian untuk mengatur font dan font size-nya di menu home, fontnya saya pakai Times New Roman. Ini saya buka dulu fontnya. Kemudian font size-nya 12. Setelah itu saya ketikkan dulu. Untuk pindah ke sebelah kanan, kita bisa menekan tombol tab. Tombol tab yang dimaksud yang ini ya. Nah, tombol tab yang ini. Inilah tombol tab. Jadi di keyboard kita menekan tombol tab, tekan sekali maka pindah ke sebelah kanan. Atau kalau tidak mau menggunakan tombol tab, kita bisa mengklik dengan mouse. Tergantung kepada kita mana yang lebih mudah saja. Kemudian yang mau dilakukan adalah mengatur lebar tiap kolom. Nah, di sini kolom nomor kan sempit. Jadi saya akan mengaturnya begini ya. Nah, begini. Kita lihat baik-baik, ini tabelnya seperti ini. Yang punya saya yang terbentuk gini. Yang mau saya bentuk seperti ini. Nah, jadi cara menggesernya begini. Kita letakkan dulu mouse pointer di garis terakhir, di garis pertama ini. Jadi saya gunakan dulu magnifier supaya kita bisa melihat dulu. Saya perbesar. Jadi kita letakkan mouse pointer di sini. Seperti ini ada tanda panah dua arah. Klik kiri tahan, geser aja ke sebelah kanan. Seperti ini. Setelah itu, yang di sini juga kita geser. Tapi sebelum menggeser ke sana, supaya nggak terganggu ya, saya geser dulu yang IPA. Seperti ini. Kemudian yang IPS juga saya geser. Setelah itu yang matematika garisnya di sini, ini tanda panah dua arah kiri kanannya ya. Klik kiri tahan, geser aja ke sebelah kiri. Seperti ini. Jadi tabelnya sudah berhasil diatur untuk lebar tiap kolom. Jadi beginilah cara kita mengatur lebar tiap kolomnya. Yang selanjutnya. Nah, sekarang untuk mengisi tabelnya ya. Di dalam kolom nomor, ini isiannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada titiknya, kalau kita lihat dari atas sampai ke bawah ini terjadi rata kanan. Jadi untuk membuatnya seperti ini diblok dulu. Kemudian buka di bagian menu layout. Untuk rata kanan di sini ya, alignmentnya untuk rata kanan ada 3. Top right, center right, dan bottom right. Kalau top right berarti di kanan atas, center right pas di kanan tengah, kalau bottom right di kanan bawah. Jadi saya pilih center right.
Kemudian saya ketikkan 1 titik, kemudian 2 titik, kemudian 3 titik, kemudian 4 titik. Untuk pindah ke bawah, tekan aja tombol panah bawah ya. Seperti ini. Kemudian untuk nama, nama di sini kita lihat terjadi rata kiri untuk namanya ya, untuk data-data nama. Jadi untuk membuatnya menjadi rata kiri, ini saya blok dulu. Kemudian rata kirinya di sini ya, di menu layout ini kiri tengah, kemudian bottom left, kiri bawah. Jadi saya pilih center left. Kemudian saya ketikkan dulu data-data namanya. Yang berikutnya untuk data-data nilai. Nah, data-data nilainya di sini yang ini ya. Ini terjadi, ini perataan teksnya untuk yang ini ya, adalah rata tengah, pas di tengah ya. Jadi ini saya blok. Kemudian di menu layout saya aktifkan align center. Kemudian sekarang saya ketikkan dulu data-data nilainya. Nah, tabel ini sudah selesai dibuat. Kalau kita mau mengubah font dan font size untuk isi dari tabelnya ini, isi dari tiap kolomnya ini diblok dulu, kemudian buka home. Fontnya saya ganti menjadi Times New Roman, font size-nya 12. Nah, hasilnya begini. Kemudian untuk membentuk tabel di bawah ya, caranya gini ya, tabel yang di bawah. Ini di bawahnya kan ada satu tabel lagi. Yang ini. Cara membentuknya, kita klik aja di bawah tabel, nanti akan muncul kursor, lalu tekan enter sekali sebagai pembatasnya, karena kalau nggak kita berikan jaraknya, maka nanti akan kedua tabel ini akan menempel. Nah, yang selanjutnya, tabel yang mau dibuat seperti ini. Ini jumlah kolomnya ya. Kalau dihitung ya 1, ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima. Berarti jumlah kolomnya ada 5. Lalu untuk barisnya, baris pertama ini baris pertama. Kemudian baris kedua ini. Setelah itu di bawahnya ada 6 baris, berarti totalnya ada 8 ya. Jumlah barisnya 8. Nah, sekarang akan saya buat. Jadi di sini saya buka kembali insert table. Insert table. Nah, sekarang untuk number of columns-nya 5, number of rows-nya 8. Kemudian auto fit behavior fix column with auto, ini saya okekan. Nah, sekarang untuk tabelnya sudah muncul.
posisi tabelnya begini. Jadi tidak dimulai dari sisi kiri ataupun sisi kanan dari kertas ya. Jadi di sini akan saya buat seperti tadi. Jadi saya letakkan dulu. Jadi saya akan mempersempit kolomnya dulu. Saya letakkan mouse pointer ini ya. Posisinya di sini, klik kiri tahan. Geser dulu. Seperti ini ya. Kemudian yang ini juga saya geser. Setelah itu yang bagian ini juga saya geser. Kemudian yang ini juga saya geser. Jadi kolomnya sudah berhasil diatur. Yang selanjutnya untuk baris pertama dan kedua. Nah, di sini baris pertama dan kedua ada warna kuningnya. Jadi saya harus blok 2 baris dulu. Ini saya blok. Setelah itu di desain saya berikan shadingnya warna kuning. Kemudian ini saya blok kembali. Saya buka dulu menu home. Font yang saya pakai Times New Roman. Font size-nya 12. Kemudian saya berikan efek bold untuk cetak tebalnya. Kemudian posisi tulisannya ada tepat di tengah ya. Di layoutnya pilih align center yang ini. Setelah itu untuk posisi nomor ada di pertengahan 2 sel ini. Jadi cara membuatnya gini ya. Ini saya blok dulu. Kemudian saya aktifkan di layout, aktifkan merge cells. Jadi merge cells ini untuk menggabungkan sel. Setelah itu saya ketikkan nomor titik. Kemudian yang ini saya blok, kemudian saya gabungkan. Lalu saya ketikkan nama. Kemudian 3 sel ini saya blok. Lalu saya gabungkan merge cells. Lalu saya ketikkan nilai. Kemudian ini IPA. Sebelahnya IPS. Di sebelahnya matematika. Kemudian untuk nomornya ya. Untuk isi dari nomor. Ini seperti tadi. Nah, ini dengan tabel yang di atas ini kan sama. Jadi saya akan mengcopy datanya saja ya. Datanya akan saya copy. Jadi cara mengkopinya gini, ini saya blok. Kemudian di tempat enter block ini klik kanan. Pilih copy. Kemudian letakkan mouse pointer di sini. Di sel yang ada di bawah nomor ya. Di sini klik kanan. Nggak usah kita klik kanan, tapi dibuka aja menu home. Ini ada tombol paste, klik aja paste. Nah, sekarang isinya kan sudah muncul. Setelah isinya muncul, tinggal kita atur perataan teksnya aja ya. Ini saya blok, kemudian buka layout, aktifkan center right. Kemudian yang ini saya blok, buka layout, di menu layout ini dibuka, pilih align center. Maka 2 tabel ini sudah selesai. Demikianlah untuk membentuk tabel pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.